Terima kasih. Terima kasih Mas Didi. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silvi sudah hadir. Nanti kita tinggal tunggu Mbak Indah sama Mbak Sarah ya. Gitu. Oke, hari ini hari terakhir. Ternyata aku masih off kameranya, maaf. Hari ini kita hari terakhir bootcamp 8 pertemuan. Alhamdulillah sampai pertemuan ke-8. Mudah-mudahan nanti sampai selesai lancar ya. Final task sudah dikirim di grup bootcamp. Silahkan teman-teman berkreasi untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi nanti ku tag aja di LinkedIn seperti yang sudah ada arahannya, nanti kita tinggal lihat untuk hasilnya seperti apa. Gitu. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, ini dia part terakhir di pertemuan ke-8 kita di Bootcamp Executive Assistant. Executive Stress and Pressure Management for EA. Karena nggak mungkin kita kerja nggak stres gitu ya. Dan nggak mungkin nggak ada pressure. Then, how professional EA stay stable under pressure. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Gimana sih caranya kita bisa tetap bertahan walaupun pressure-nya lumayan banyak, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Ya, kalau remote jujur aku belum tahu ya. Mungkin stresnya deadline gitu kali ya. Nanti bolehlah Mbak Silvi sharing ke kita. Kalau corporate sih udah jelas. Semakin banyak kepala, semakin stres kita gitu. Kadang satu kepala aja kita bikin stres yang luar biasa, apalagi kalau yang agak banyak kepalanya ya. Karena kalau di corporate kan tidak bisa dipungkiri ya, beberapa departemen atau apapun itu yang minta tolong dan nggak mungkin nggak ditolongin. Itu sih. Oke. Wait, kenapa dia tiba-tiba bersuara? Aku kaget. Oke, ini pertama aku kayak mau bahas lebih ke mental health. Kenapa sih ke mental health gitu? Kenapa berhubungan sama mental health? Ya, pasti berhubungan ya. Mental health itu kan dipicu sama stres gitu. Jadi kayak apa sih sebenarnya mental health-nya gitu kan? Mental health include our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. Jadi hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita tuh ada kayak bagaimana kita berpikir, ya kan? Terus bagaimana kita bereaksi terhadap suatu hal itu ya, kayak kita tuh merasakannya seperti apa sih gitu kan? Dan ya reaksi kita atau action kita tuh seperti apa? Karena menjaga keseimbangan mental health itu tidaklah mudah, for sure gitu ya. Mungkin di luar kita terlihat oke, fine, baik-baik saja, tapi ketika kita bertanya lebih dalam ke diri kita, apakah semuanya baik-baik saja? Belum tentu gitu. Apakah ada yang kita simpan gitu kan? Atau ada sesuatu hal yang mungkin kita agak sulit untuk mengungkapkannya gitu ya. Then why mental health matters gitu ya. Mental health influence our daily life, relationship, and physical health. Poor mental health can lead to serious condition. Jadi kalau kita udah terlalu parah gitu, sepertinya kita akan membutuhkan pertolongan. Dan please banget, never to shy if you need to help ya gitu. Jadi jangan malu ketika kita memerlukan bantuan.
Karena mungkin memang kita tidak bisa mereduce atau merilis stres atau sesuatu hal yang memicu kita jadi burnout atau overwhelmed gitu. Kalau kita butuh seseorang ya oke, cari bantuannya. EA ya, the most calm person in the most chaotic room. Benar atau benar? Kalau pengalaman aku ya benar banget gitu ya. Mbak Silvi langsung kasih emot ketawa. Aduh ini pasti berpengalaman gitu ya. Dan ini menurutku setiap pekerjaan itu kan pasti punya chaosnya masing-masing ya. Nah, cuman kenapa aku nulis judulnya EA itu the most calm person in the most chaotic room, karena being an EA it's not that easy gitu. Kenapa? Mungkin kalau secara pekerjaan oke ya, we can control, we can apa ya kita bilangnya, iya we can figure it out gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan banyak permintaan, dengan lagi yang sifatnya atau kondisinya banyak yang urgent, belum lagi si A, si B, si C datang terus nanya, "Ini gimana update-nya, ini gimana?" Itu tuh rasanya, pengen banget kayak gitu. Tapi kadang nggak bisa kayak gitu loh, nggak makanya kalau aku bilang kenapa banyak EA yang merasa somehow burnout, itu karena kayak emosinya tuh tidak terilis dengan baik, gitu loh. Ketika mungkin dia mau merilis, belum tepat waktunya untuk merilis itu, gitu. Makanya apa ya, banyak yang ngerasa kayaknya kerja tuh capek banget, burnout. Dan aku nggak tahu sih semuanya ini terjadi di semua orang atau enggak, tapi kayaknya banyak orang yang benar-benar merasakan ketika otak kita jauh lebih lelah apa ya, bekerja, itu tuh ngerasa sebadan badan tuh capek semua. Kayak nggak tahu nih padahal perasaan kayaknya nggak kesana sini, nggak ke lapangan, nggak yang lelah banget secara fisik, tapi kok kayaknya badan lemes banget gitu ya, nggak enak apa segala macam. Dan kalau ditelusuri lebih dalam, itu biasanya dikarenakan otak kita yang overwhelmed, kayak gitu. Nah, sebagai EA, kamu menghadapi deadline yang mepet, gitu ya. Kadang mepet banget itu jadwal-jadwal pimpinan. CEO emosional, kan nggak bisa dihindarin ya. Dan biasanya tuh kita jadi kayak samsak atau kita kayak jadi tameng ketika beliau emosionalnya mungkin sudah tidak bisa diredam lagi gitu. Jadi kita yang kena, kamu tuh gimana sih, kan saya udah bilang jadwal tuh gini, udah tau kan saya mau, padahal sebenarnya masalahnya tuh bukan di kita nggak bisa ngurus jadwal gitu loh, cuman mungkin ada something lain yang memicu sehingga kita yang kadang kena kayak imbasnya gitu. Terus kayak perubahan mendadak, banyak banget situasi-situasi. Aku yakin sih ya, baik itu online atau offline, pekerjaan kita pasti akan ada perubahan mendadak. Cuman, apa ya, the way, cara perubahan mendadaknya itu tuh banyak atau enggaknya itu tuh kayaknya mungkin tergantung dari culture perusahaan sama karakteristiknya si pimpinan, ya kan. Terus belum lagi meeting back to back. Kenapa? Meeting back to back tuh capek gitu. Jadi tuh apa ya, kayaknya seharian di ruang meeting itu aku pernah ya benar-benar yang seharian di ruang meeting dari jam 9 pagi sampai jam 6, even sampai jam 7 malam. Dan ngerasa kayak gumoh mau muntah gara-gara kebanyakan meeting, dan itu aku benar-benar pernah ngerasain itu, beneran rasanya tuh semual itu gitu loh. Karena makan siang tuh beneran di dalam ruang meeting gitu ya. Aku tuh keluar ruang meeting tuh cuman mau ke toilet sama mau sholat. Jadi tuh kadang-kadang aku kalau sholat asar, sholat zuhur itu tuh jadi kayak kadang-kadang agak sedikit lama, ya Allah capek gitu kan. Dan makan malam pun di ruang meeting gitu. Itu pernah tuh aku sebulan loh kayak gitu. Luar biasa. Terus belum lagi konflik antar tim di mana kita yang dituntut untuk bukan menyelesaikan, tapi kita dituntut untuk menjembatani, untuk menawarkan solusi-solusi yang sifatnya win-win solution. Belum lagi informasi-informasi yang overload. Kenapa informasinya overload banyak? Karena banyak sumber. Kita tuh berdiri bisa di banyak kaki. Dalam artian maksudnya kita bisa bantu handle banyak tempat, banyak departemen. Apalagi kalau
pimpinan kita tuh pimpinan yang paling tinggi gitu loh. Jadi kan kita kadang suka kayak istilahnya seakan-akan tuh kita kayak apa ya, bahasanya tuh kayak kita bolak-balik ke ke antar departemen untuk memastikan atau make sure everything runs well kan, kayak gitu. Nah, aku aja sih kalau aku ya, aku merasa kadang-kadang tuh capek banget. Padahal sebenarnya bukan kita harus jalan ke departemen A, ke departemen B. Even cuman kayak telepon, terus udah gitu, apa ya, pokoknya mau konfirmasi hal yang kayak harus bolak-balik itu tuh, emang agak capek gitu loh. Bukan agak, emang capek sih sebenarnya. Mbak Sarah dari tadi ngasih jempol terus, ini udah pengalaman sehari-hari banget nih kayaknya nih. Nah, tapi kita harus terlihat tenang, rasional, solutif, profesional, berasa kayak kayak Dewi ya kita ya, gitu kan. Kan seakan-akan kita kayak nggak punya beban gitu kan, berasa kayak nggak punya beban, tapi sebenarnya bebannya tuh banyak banget gitu. Dan apa ya, kalau bahasa anak sekarang tuh ya, mungkin kalau kayak stres yang kayak mental health, ngerasa semuanya baik-baik aja tapi sebenarnya di dalamnya itu tidak sedang baik-baik saja, gitu. Dan that's not easy to apa ya, to express something like that, we are okay, but inside we are not really okay. Itu nggak mudah, apalagi aku ya, aku pribadi, itu bukan aku pribadi bukan tipikal orang yang mukanya tuh ramah. Semua orang kalau ketemu aku di nggak tahu sih kalau online mungkin kadang-kadang kan masih bisa senyum, bisa pakai filter gitu ya. Kalau offline, semua orang tuh yang kenal sama aku, pandangan pertama mereka dan penilaian pertama mereka, aku tuh judes, gitu ya. Dan itu tuh muka aku udah susah gitu loh, jadi udah mau dipaksa senyum-senyum apa tuh, kalau misalnya ada something yang berubah secara mendadak gitu, yang signifikan perubahannya tuh kadang ekspresi wajah aku tuh agak sulit aku mengontrol ekspresi wajahku gitu. Jadi kalau di sosial media kan gitu ya, misalnya kita nggak ngomong tapi misalnya lihat-lihatan sama siapa kayak kodenya tuh udah tahu gitu. Nah aku tuh judesnya kayak udah keterlaluan sih ya, level judesnya gitu. Jadi semua orang tuh udah kayak Riana tuh judes banget gitu. Jadi kayak menambah daftar kalau IE itu judes gitu. Sumber stres IE itu dari mana? Sebenarnya aku tadi pengen nulis banget ya. Ini nggak usah dirinciin, sumber stres saya itu cuma satu, pimpinan. Tapi nggak boleh kan bilang kayak gitu ya. Nah, jadi ini secara rasional dan secara umum ya. Sumber stres IE itu ya pertama decision pressure. Siapa yang memberikan decision pressure? Pimpinan, ya kan? Tapi sebenarnya nggak semuanya datang dari pimpinan. Banyak banget dari faktor-faktor X ya, baik itu eksternal, internal tuh banyak banget sebenarnya yang mempengaruhi. Sehingga kadang tuh semuanya kayak urgent, semuanya penting. Sampai terkadang tuh kita benar-benar di sisi yang, aduh, ini tuh mana dulu sih yang harus gue kerjain, semuanya tuh penting gitu. Kalau yang pentingnya 1, 2, oke udah jelas kita udah bisa dong memilih mana yang harus kita kerjain duluan. Tapi kalau ngerasa kita semua nih kayaknya dari 5 tugas yang harus dikerjain, terus tiba-tiba 5-5-nya kayaknya semuanya urgent, itu kan kayak tangannya cuma 2 gitu kan ya, otaknya 1, badannya 1 gitu. Udah kayak tangannya udah kayak harus bisa menggurita gitu loh. Jadi ya itu decision pressure pertamanya tuh ya sumber stres pertama itu adalah decision pressure gitu. Ketika semuanya itu minta didahulukan gitu, ketika semuanya penting kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah invisible responsibility ya. Kalau semuanya sukses, yang dicek atau yang dicap, yang distempel baik itu pimpinannya, CEO-nya. Tapi kalau ada miss sedikit aja, itu pasti IE-nya duluan yang kena, atau enggak sekretarisnya lah, atau apanya lah, kayak gitu. Ya kan? Nah, terus kenapa ya kayak gitu ya?
Sampai hari ini sih aku belum menemukan jawabannya kenapa ya kalau ditanya kayak gitu. Tapi mungkin karena balik rules number one ya, boss is a boss gitu ya. Boss never do a mistakes gitu kan. Ya, ya nggak tahu sih gitu. Walaupun sebenarnya kalau lagi kita berbicara sama pimpinan gitu ya, pimpinan tuh sering kali ya mengakui kalau mereka tuh misalnya, oh ya maaf ya Riana tadi saya melakukan sedikit kesalahan di sini di situ gitu kan. That's okay gitu. Cuman penilaian orang lain yang tidak tahu bagaimana kita berkomunikasi atau apa, image yang kena salah terus yang bikin apa ya, yang bikin kita jadi sebel banget, udah capek gitu ya, ngerasa gue udah capek udah kerja, lu tuh nggak tahu gimana prosesnya gue mengerjakan itu semua, tapi ada miss aja tuh masih gue, padahal tuh bukan gue, kayak misalnya kayak gitu kan. Dan nggak tahu kenapa itu selalu begitu ya image-nya, gitu loh. Jadi aku pernah ya jadi aku tuh, jadi tuh pimpinanku itu semuanya di meja depan. Aku kan waktu itu pada saat itu jadi sekretaris of BOD sama BOC. Terus RUPS nih ceritanya di setengah hari siang gitu, dari tengah yang kita pakainya membran, tempatnya outdoor. Kebayang itu panas banget dan kita tuh udah menyiapkan cold towel gitu loh. Jadi anduk dingin yang kayak kalau orang-orang pulang dari golf kayak gitu mereka bisa ademin lah mukanya gitu. Itu tuh udah siapin segala macam dan cuman karena waktu itu timingnya kayak kurang pas, kebetulan juga air minumnya bosku itu udah tinggal sedikit, ceritanya itu kita mau refill cuman beliau tuh masih ngomong jadi agak sedikit kagok gitu loh untuk orang yang mau nge-refill minumannya. Akhirnya aku tuh udah berdiri di depan mereka, jadi aku tuh mata aku tuh udah harus ke bapak-bapak dan ibu-ibu itu, bayangkan ada berapa orang ya pada saat itu? 4 atau 5 orang. Jadi aku harus menatap 10 mata itu gitu kan ya. Harus ngelihat mana yang ngasih kode kayak gitu. Aku putuskanlah si air minum itu di-refill setelah bosku tuh selesai gitu kan. Nanggung karena susah masuknya gitu. Jadi itu ternyata masih salah gitu kan. Kayak kamu tuh harusnya tadi masukin air minum tuh di tengah ini loh, gini loh. Aku yang ya baik Pak, ada gak bisa aku lakukan hal yang lain gitu selain aku pertama menerima itu dulu gitu kan. Tapi cold towel-nya aku udah siapin, udah aku udah ada tim, terus aku bilang serut gitu. Terus bilang udah deh nggak usah cold towel, kayaknya it doesn't work gitu. Ya sudahlah gitu ya. Dan emotional buffer. EA sering jadi penenang, mediator, bahkan penyaring emosi meskipun jiwa kita emosi parah. Loh, Mbak Sarah selalu, oh ini udah kayaknya udah, wah ini gue banget di pekerjaan gue sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjadi penenang atau kita menjadi mediator untuk mendapatkan hasil yang win-win solution, padahal saat itu kita masih ngerasain gitu ya, kesel juga, emosi juga gitu kan. That's not easy, tapi ya atas nama profesionalitas dan atas nama jabatan yang diemban mau nggak mau gitu. Tapi sebenarnya kita ada triknya sih ya. Ketika memang emosi kita belum rilis, jangan dulu untuk menjadi penenang gitu. Kita harus merilis dulu emosi-emosi kita. Kita harus tenang dulu, baru kita bisa jadi penenang. Itu hasilnya atau impact-nya akan jauh lebih baik sih. High expectation, low recognition. Ya, itu mungkin terjadi di hampir banyak negara ya. Salah satunya negara kita tercinta ini. Ya, ini udah nggak usah aku jabarkan lah ya. Ini udah paham semuanya ya. Kayak gitu. Terkadang memang apresiasi seringkali tidak dinilai sepadan dengan aktualisasinya. Kayak gitu. Ekspektasinya tinggi banget gitu dan kita udah capai, udah reach, udah ini. Oh ya, ini kan banyak faktor bisa reach gini ya. Oh ya udah gitu loh. Ya, begitulah kehidupan. Nah, di framework kali ini aku ada menyingkat sedikit 4P, stress control system. Yang pertama itu ada prioritize ya. Bukan semuanya urgent. Kenapa? Again, ketika semuanya urgent, kita nggak bisa kontrol. Mana yang benar-benar prioritas, mana yang enggak tuh kita nggak bisa. Jadi please, prioritize-nya itu benar-benar harus berjalan. Matrix-nya digunakan gitu ya. Strategic impact, financial impact, reputation,
timeline gitu ya, itu harus diperhatikan. Kenapa sampai ke finansial padahal kita bukan orang keuangan? Karena ya kita memang dituntut untuk bisa membaca ke arah situ, dalam artian kita harus bisa belajar untuk membaca, sebenarnya dengan cost seperti ini, omsetnya kira-kira akan berapa sih gitu. Kira-kira dengan yang modelnya seperti ini, misalnya pendapatannya seperti ini, akankah target laba kita setahun akhir tahun tuh akan tercapai? Misalnya itu kita cuma perlu pelajari ya kulit luar lah ya. Kalau misalnya butuh yang lebih dalam, panggil aja orang keuangannya, kayak gitu. Reputasi apalagi, karena ya kita representatif juga ya, jadi reputasinya tuh benar-benar harus difikirkan gitu kan. Nah, kalimat saktinya kita tuh bisa yang paling bisa banget kita omongin tuh ketika misalnya mau prioritasin sesuatu tuh kita bisa ngeceknya yang mana yang paling berdampak jika ditunda. Kenapa? Karena dampak yang paling besar jika ditunda berarti beneran nggak bisa ditunda. Berarti itu adalah yang paling nomor satu harus dikerjakan, ya kan? Nah, sampai nanti kita bisa mengklasifikasikan mana dampak yang paling kecil atau paling sedikit. Yang kedua, protect, energy management. EA, burnout bukan karena kerja keras, ya. Sekali lagi, EA burnout bukan karena kerja keras, tapi karena kerja tanpa sistem. Protect dengan time blocking, meeting buffer, no WhatsApp reply after X hours. Ini jika memungkinkan, karena sebenarnya di dunia nyata terkadang ini tidak memungkinkan. Tapi kalau teman-teman mau mencoba untuk stress kontrolnya jauh lebih baik, ini harus mulai perlahan-lahan diterapkan. Karena dengan menerapkan no WhatsApp reply after X hour, ini tuh kita sudah membuat boundaries yang sedikit lebih kelihatan dibanding kalau kita tidak melakukan ini. Kenapa? Kita punya waktu lain gitu ya. Kita apalagi kalau yang sudah berkeluarga. Kalau yang masih single sih sebenarnya masih bisa ya. Tapi waktu aku dulu single aja aku ngerasa kayaknya aku butuh waktu memang untuk diriku sendiri gitu ya. Istilahnya kayak untuk mandi dengan aman dan nyaman dalam artian tuh kalau perempuan ya, aku nggak tahu sih kalau perempuan yang lain. Kalau aku dulu pas masih single kan, aku dulu belum berhijab. Sehingga kayaknya mandi dengan proper, maksudnya kayak mandi keramas dengan proper, terus habis itu pakai conditioner, itu tuh kayak suatu me time yang menurut aku tuh lux pada saat itu. Kenapa? Karena aku pernah di posisi pada saat itu malah jadinya PA ya, bukan EA. Itu aku tuh nggak bisa even ke Indomaret kalau aku nggak ada lagi keluar kantor. Jadi kalau misalnya di kantor terus kayak bete, saya pengen beli minuman dingin lah misalnya, let's say, itu aku nggak bisa ke Indomaret. Aku bisa beli minuman dingin yang di Indomaret itu dengan cara nitip sama kayak office boy gitu loh, atau sama siapapun lah nitip gitu kalau. Tapi kalau buat pergi keluar sendiri itu sulit gitu. Makanya dulu apalagi aku single kan ya, terus udah gitu aku ngekos. Buat nonton bioskop, nggak usah nonton bioskop deh, buat belanja even kayak kayak belanja bulanan lah ya, groceries gitu ya, monthly groceries. Itu tuh sulit kalau nggak pas kayak bener-bener di hari aku libur gitu. Kadang-kadang karena aku kan ngekos di BSD. Liburnya itu cuma 1 hari dan itu liburnya waktu itu di hari weekday. Kenapa di weekday? Waktu itu tuh aku liburnya di hari Rabu. Karena pada saat aku jadi PA ini, bos-bosku ini, mereka suami istri berdua, mereka punya usaha restoran. Di mana restoran ini lagi di kayak baru dirilis abis rebranding gitu loh. Ganti konsep semuanya itu ganti konsep dari yang tadinya kayak cafe yang punya banyak tenan, banyak menu ala kayak harga kaki lima gitu modelnya terus mengganti menjadi semacam kayak restoran gitu ya. Itu konsepnya benar-benar berubah. Pada saat itu baru punya 2 cabang, sekarang cabangnya udah banyak banget di mana-mana. Itu sulit banget gitu loh. Beliau itu kalau hari Rabu itu ke kantornya yang dulu di Kemayoran. Beliau punya kantor sendiri itu. Dan di sana udah ada sekretarisnya sehingga aku bisa libur. Tapi kadang aku libur suka ditelepon buat nemenin anaknya kalau mau berenang atau apa gitu kan. Sabtu Minggu boro-boro bisa libur gitu. Karena apa? Karena biasanya
mereka suka pergi ke restoran gitu kan. Jadi aku kadang menemani mereka gitu. Atau misalnya kadang mereka pergi sama anak-anak, tapi aku biasanya handle di restoran kayak gitu. Dan karena pada saat itu restorannya masih kayak restoran yang dengan konsep baru ini lagi berjalan, lagi baru-baru mulai lah gitu ya istilahnya. Jadi bos-bosku tuh seneng banget standby di resto. Itu sampai restonya tutup. Resto tutup tuh kan resto itu kan closing misalnya let's say jam 10 lah ya. Tapi kan nggak jam 10 tuh langsung tutup rolling door semua segala macam, enggak. Ada proses di mana mereka harus menghitung kayak closingan nota billing kayak gitu kan. Terus kalau karyawannya sih pasti akan bersih-bersih lah, ngebersih, nyuci semuanya peralatan yang dipakai, baik itu cutleries dan apapun itu gitu kan. Tapi kan bosku nungguin closingan bill, hari ini tuh dapat berapa, penjualannya segala macam. Dan itu tuh beneran sampai malam gitu loh, sampai kadang tuh jam 12. Waktu itu sih pernah karena mau diskusi sama apa namanya, manajer area, itu sampai malam loh, sampai jam berapa ya, kita tuh baru selesai kayak 1:30 deh. Itu masih di restoran ya, jam 1:30 tuh kita baru jalan pulang, duduk di depan, sebelahnya supir, bosku di belakang. Mau tidur ngantuk, tapi takutnya ditanya gitu kan, tapi mau melek cuman kayaknya udah nggak kuat mata gitu. Dan bener aja gitu kan, lagi ngantuk-ngantuknya gitu tuh ditanya, ya udah seger lah ya langsung gitu kan. Sampai sampai rumahnya beliau tuh jam berapa ya? Sekitar jam 1, jam setengah 2 deh kayaknya, terus aku baru sampai kosan aku. Ke kosan aku sih dari rumah beliau deket banget sih. Nggak nyampe 5 menit, deket banget gitu. Tapi jam-jam segitulah. Itu dulu luar biasa gitu. Jadi kalau no WhatsApp reply after X hour ini teman-teman bisa terapkan, itu efeknya agak lumayan. SOP untuk hal repetitif ya. SOP-nya ini biasanya sih udah dibuat sama perusahaan, tapi biasanya bisa dikaji ulang per misalnya setahun sekali kayak gitu. Kalau misalnya ada tambahannya biasanya pakai internal memo. Terus prepare ya, anticipation mindset. Jadi ketika kita menyiapkan sesuatu hal, seperti yang sudah aku info dari bootcamp pertama, bahkan dari free webinar sebelumnya, prepare itu adalah hal yang harus untuk dilakukan oleh executive assistant, karena kita harus prediktif ya, menyiapkan prediksi-prediksi sehingga kita bisa menyiapkan plan A, B, bukan plan A, B, C, D, mungkin sampai Z. Jadi EA yang stres biasanya karena reaktif gitu ya, belum terlatih untuk lebih bisa memprediksikan. Karena kalau kita udah bisa memprediksikan, biasanya kita akan sedikit lebih tenang, lebih calmful gitu. Kenapa? Karena ya udah tahu kalau misalnya misalnya si catering ini datangnya terlambat. Misalnya kita ada event, catering misalnya datang terlambat, ya udah kita udah bisa siapin kalau mereka terlambat 1-2 jam, kita akan keluarin dulu misalnya makanan yang mana. Nah, itu kan namanya prediksi kan. Kayak gitu. Jadi kayak kalau ini gagal, plan B-nya apa? Kalau CEO-nya delay approve, dampaknya apa? Itu kita udah harus bisa pelajarin. Proses ya, emotional hygiene. Jangan bawa semua emosi pulang. Kayak gitu ya. Kenapa? Teman-teman di rumah itu tempatnya istirahat, berkumpul bersama keluarga, even baik yang teman-teman itu single ataupun berkeluarga. Kalau teman-teman yang sudah berkeluarga itu akan jauh lebih berat ya dibanding teman-teman yang belum berkeluarga, bukan tidak berkeluarga, yang belum berkeluarga. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, ada suami, ada anak yang tidak bisa kita limpahkan emosi kita ke mereka gitu loh. Percaya atau tidak, bukan percaya atau tidak, sadar atau tidak, aku pun juga melakukan itu. Ketika aku merasa sedang tidak baik-baik saja di kantor, dan aku dan aku secara tidak sadar membawa emosi-emosi itu pulang sampai di rumah, anakku salah sedikit aja tuh aku kayaknya gitu kan. Padahal sebenarnya anakku tuh nggak salah-salah banget, dan seharusnya aku tidak bereaksi sebegitunya gitu loh. Kayak harusnya masih bisa jauh lebih sabar gitu. Cuman karena
emosinya itu nggak rilis dulu nih sebelum di rumah, ya itu sampai ke bawah pulang. Nanti giliran misalnya suami aku kayak kasih nasihat nih, misalnya kamu tuh harusnya tadi nggak usah segalak itu loh, nggak kalau marah gini-gini. Terus jadi kayak ngejawab lagi kan sama suami, ya kamu sih nggak tahu gimana perasaan aku gini gini gini. Padahal sebenarnya suami juga sama-sama kerja, sama-sama capek juga, sama-sama kan misalnya sampai rumah sebel ngeliat misalnya rumah berantakan, atau misalnya ketika kita minta tolong anak kita untuk begini tapi nggak mau melakukan gitu kan, itu emosinya tuh gitu ya. Apalagi mungkin yang misalnya anaknya toddler kayak anakku gitu ya, yang lagi aktif-aktifnya gitu, yang rasanya kita misalnya pengen duduk dulu sebentar ketika misalnya pulang, tapi mereka kan taunya orang tuanya pulang, oh udah bisa diajak main gitu kan, sedangkan kita kan rasanya pengen tiduran dulu, atau nggak usah tiduran lah, kayak duduk rebahan aja lah gitu, senderan kayak gitu, misalnya sambil scrolling gitu kan. Kadang kan kita butuh waktu kayak gitu ya. Dulu sih aku begitu ya dulu ketika aku masih kerja. Sebenarnya pulangnya nggak malam-malam banget, cuman memang di kantorku yang terakhir ini nggak pressure, apa ya, sebenarnya pressure-nya nggak terlalu besar, tapi politiknya yang agak besar gitu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang suka kebawa pulang kayak gitu. Nah, ini pun aku belajar ya. Jadi dari banyak aku mengikuti webinar dan banyak kegiatan, waktu itu di Rubelo tuh ada salah satu beliau psikolog, bidan ya kalau nggak salah oleh ya, aku lupa deh Mbak Dewi itu. Tapi beliau itu praktisi hipnoterapi kayak gitu. Nah, aku beberapa kali tuh ikut kelasnya beliau sampai akhirnya aku ya mengenal ini. Sebenarnya mungkin banyak orang yang ini secara umum orang-orang banyak yang tahu ya. Kayak kita take a rest, kayak misalnya take a deep breath gitu. Iya, tapi nggak tahu kenapa ketika kita dalam posisi-posisi yang emosi kita misalnya nggak bisa kontrol, atau kita nggak bisa rilis emosi, itu tuh sulit sekali kadang untuk melakukan ini. Kadang kita ya 5 menit istirahat, tarik nafas, minum, seakan-akan di awal ya baik-baik aja, tapi ada memang yang ya itu tadi, kalau misalnya kita udah butuh bantuan ya gitu kan, mungkin ada banyak hal yang terkadang kayak nggak nggak sadar itu kita pendam, sehingga kayak menimbulkan apa ya, kayak snowball gitu loh, bergulung 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 gitu kan, lama-lama besar gitu kan. Ya, aku waktu itu ikut kelas beliau kayak gitu, sampai ya udah akhirnya ya ini aku rangkum lah, dan ini memang hal yang paling simpel untuk dilakukan ketika kita mau merilis emosi secara perlahan ya. Paling enggak jadi yang enggak barbar gitu loh ya. Ya dengan cara 5 menit reset breathing gitu. Jadi kayak oke, kita duduk dulu, ambil minum gitu kan. Terus diem aja dulu, kayak pause for a while gitu ya. Kalau di kantor ya udah diem aja dulu. Aku juga sering kayak gitu. Atau biasanya tempat yang paling nyaman adalah di toilet. Duduk di toilet gitu ya. Pas kloset tutup, duduk sebentar, diem aja gitu loh, nggak ngapa-ngapain gitu, diem. Kadang-kadang atau cuman kayak scrolling lihat Instagram atau lihat TikTok atau kadang lihat LinkedIn gitu kan ya. Diem, dan kadang bahkan aku suka kayak nangis saking keselnya kayak gitu, dan ya udah keluar dari toilet tuh ya udah kayaknya semuanya udah ketinggalan di toilet. Itu sih better kalau udah bisa kayak gitu. Terus bisa juga end of day-nya brain dump gitu, atau enggak weekly review reflection. Nggak tahu kenapa kalau aku pribadi aku belum bisa review weekly review reflection. Biasanya aku per sebulan, per 2 minggu kalau aku ya gitu. Karena sebenarnya ini mau weekly atau kayak 2 mingguan gitu bisa disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman sih. Kalau weekly tuh kadang aku merasa kayak terlalu mepet dengan pekerjaan, jadi kayak ini tuh belum ada selesainya, masih kayak selesainya tuh di minggu depan gitu. Kalau sebenarnya bisa di weekly sih akan jauh lebih baik ya kalau menurutku ya. Setelah aku pikir-pikir kayaknya kalau bisa weekly akan lebih baik. Kenapa? Karena nge-reviewnya lebih cepat. Jadi kita bisa lebih cepat tanggap ketika ada sesuatu hal yang harus diperbaiki. Kalau 2 mingguan tuh kayak udah agak basi jadinya gitu. Nah, ini ada contoh skrip saat
kita dalam tekanan yang lumayan tinggi. Misalnya kayak pada saat CEO-nya panik. CEO panik, terkadang kita pun ikutan panik gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh, karena kan kita harus jadi penenang ya gitu. Jadi ya bisalah kita menggunakan kata-kata yang ya itu ya, kata-kata diplomasi lah istilahnya. Ya baik Pak, saya rangkumin dulu opsinya ya Pak, sebelum nanti kita bisa ambil keputusan cepat. Ini saya pelajari dulu, nanti saya update Bapak biar kita bisa ambil keputusannya untuk hasil yang jauh lebih tepat. Kayak gitu. Ketika saat semua orang bilang urgent, bilang aja, saya prioritaskan berdasarkan impact ke hal apa. Kalau ini kan aku ngasih contohnya ke investor meeting gitu ya. Tapi teman-teman bisa disesuaikan sih. Oke, sebentar ya, saya cek dulu atau boleh kayak saya cek dulu ya prioritasnya yang mana. Nanti saya juga diskusi sama pimpinan, baru nanti saya kabarin kayak gitu. Kalau misalnya kita udah sama-sama nggak sanggup gitu ya udah bilang sebentar ya saya butuh waktu untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang ini dulu, nanti saya akan ulang prioritasnya atau saya cek kembali prioritasnya ada yang perlu diperbaiki atau ada yang terlewat atau apapun itulah gitu ya. Jadi kita belajar lebih menjadi eksekutif composer kayak gitu. Nah, ini boundary tanpa terlihat menolak. EA profesional bukan yes person, tapi kita adalah strategic gatekeeper. Kenapa? Yes person itu capek. Aku ngeliat postingannya siapa ya? Oh, Mbak Silvi itu tadi. Yes man ya. Apa postingannya. Ya kan? Kayak contohnya kita juga nggak bisa bilang, oh maaf Pak, nggak bisa. Nggak bisa juga. Tapi bukan berarti kita harus menjadi seorang yang yes person gitu kan. Tapi kita harus punya kata-kata yang lebih diplomasi. Kayak misalnya, kalau ini dikerjain sekarang, investor deck-nya akan mundur. Apakah ingin tetap lanjut? Atau misalnya kalau ini dikerjakan sekarang, atau misalnya ini ditunda, ada hal apalah impact-nya. Seperti itu. Sebentar. Nah, salah satu yang tadi ya, dari boundary tanpa terlihat itu menolak itu pun bisa dari yang WhatsApp tadi. Jadi kalau misalnya kayak dulu tuh aku hampir nggak ada boundariesnya karena yaitu ketika misalnya bosku keluar negeri, kan perbedaan kita di sini sama di Eropa tuh kan mostly 7-8 jam gitu ya. Dan karena BBM aku tuh temenku itu cuma bosku doang. Jadi udah tahu dong kalau BBM-nya bunyi itu dari siapa, karena nggak mungkin dari orang lain, ya kan. Terus ketika handphone aku tuh udah jam 11:30 apa jam 12 aku lupa. Ketika BB aku tuh bunyi gitu ya, ping gitu kan. Itu tuh di otak aku tuh langsung yang mikir di sana tuh jam berapa ya, dan aku tuh jadi kayak berhitung mundur jam. Oke, jam segini sekitar jam segini. Jadi belum aku buka dulu tuh WhatsApp-nya. WhatsApp-nya BB-nya gitu kan. BB-nya tuh belum aku buka, aku lihat jam terus aku berhitung mundur. Terus aku kayak oh, mereka baru sekitar jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9 gitu ya. Kurang lebih lah di Eropa sana. Pagi. Kita udah malam. Berarti beda berapa tuh? Ya, hampir 12 jam lah ya, kurang lebih ya. Kayak gitulah. Jadi ya kurang lebih ya, segituan deh. Pokoknya. Terus aku yang udah deh besok aja gitu kan. Karena kalau dibalas malam itu tuh manjang. Dan dulu aku pernah, bukan yang sama bosku yang punya BBM ini, setelah dari sini. Itu begitu. Ketika aku
Terus nih aku sambil kerja gitu, terus udah gitu ada bapak WhatsApp, aku balas, kok jadi nggak tidur ya, dan itu tuh udah jam 12, jam 1, terus lama-lama bapak nggak WhatsApp, oh tidur ya, tapi aku lagi nanggung ngerjain kerjaan aku gitu loh, dulu karena aku masih single pada saat itu ya, terus gitu kan ya, nah ketika aku mau tidur sekitar jam 3-an, beliau WhatsApp balas terus lah nyampe subuh, lah dia udah baru bangun tidur, aku belum tidur gitu kan ya. Ya, sampai itu benar-benar kayaknya ke kantor tuh setiap hari polanya kayak gitu, dan aku sempat turun berat badan tuh lumayan agak banyak, tapi jadi nggak bagus. Maksudnya ya turun berat badannya oke ya, secara angka tuh bagus kelihatannya, tapi look kita jadi nggak bagus karena nggak sehat kan. Tidurnya malam, begadang, apa segala macam kayak gitu. Dan nggak bagus itu akhirnya kayaknya aku drop, ini sakit sekitar seminggu atau 2 minggu ya, aku tuh nggak ngantor tuh 4 harian ya, hampir seminggu kan berarti kalau nggak ke kantor 4 harian, karena kan kantor tuh 5 hari kerja kan, kayak gitu. Itu agak lama jadinya sehatnya. Nah, di sini kita perlu yang namanya self management rutin. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan ini ya, paling enggak kita bisa lebih kontrol emosi kita. Karena ingat, tangan kita cuma 2, kita nggak bisa mengontrol orang lain itu mau ngomong apa tentang kita, berpikir apa tentang kita, kita kan nggak bisa tutup mulut mereka satu-satu ya, karena tangan kita cuma 2, kalau yang ngomongnya 3 aja udah nggak cukup tangan kita. Tapi paling nggak kan kita bisa mengontrol bagaimana cara kita bereaksi terhadap hal-hal itu. Walaupun yes, I know that's not easy gitu ya. Tapi bisa dilatih, bisa dicoba. Aku pun masih berlatih ya, belum jadi yang expert kayak gitu. Oh, ini. Nah, oke, berarti gimana? Apa yang perlu dilakukan? Jadi kayak daily 10 menit planning before work. Jadi kayak oke, kita mau ngapain ya nanti, atau misalnya udah, biasanya aku sih kayak gini mikirin sambil sarapan kadang di rumah, atau kadang udah sampai kantor aku baru mikirin sih sambil ngeliat kayak to do list gitu kan ya. Dilihat lagi lah kayak prioritasnya tuh yang mana gitu kan. Nah, sebelum pulang itu biasanya aku cek lagi, nge-review yang hari ini udah beres apa, dan kira-kira besok yang mau dikerjain duluan apa, yang masih pending itu apa gitu. Nah, weekly itu untuk weekly ya, kayak aku tadi bilang ya, terakhir itu aku masih mengerjakannya bukannya weekly per minggu, tapi aku masih per 2 minggu. Ini aku info ke teman-teman, kenapa Mbak Rena ngajarinnya weekly bukan per 2 minggu juga, karena aku nggak tahu tingkat stresnya teman-teman seperti apa, aku nggak tahu dengan pasti overload pekerjaannya seperti apa, makanya aku ajaknya teman-teman buat ngeceknya weekly. Karena kalau weekly, overload-nya misalnya kerjanya terlalu banyak, akan lebih memudahkan teman-teman untuk mengecek mana yang istilahnya kayak di luar track gitu. Ya, kalau per 2 minggu takutnya udah blunder nanti jadinya. Nah, ini kita kalau weekly kita bisa kayak bikin stress audit, kayak misalnya apa sih yang bikin overwhelm dalam 1 minggu ini, project yang mana sih, kerjaan yang mana, terus kenapa, itu kita bisa memperdalam itu kan, kayak oke, ini misalnya project ini bikin overwhelm, kenapa, oh timnya kurang, bisa nggak ya dengan kan udah pasti jelas ya, kalau timnya kurang kan, kalau kita mengajukan tim kadang-kadang lebih seringnya apa, tidak di approve, ya kan, misalnya kamu kendalanya apa? Iya, kendalanya tim yang untuk yang ini kurang, Pak, ini. Pasti jawabannya coba dimaksimalkan semaksimal mungkin dengan tim yang ada. Benar apa benar? Jawabannya pasti betul, ya kan? Kayak gitu. Nah, artinya ketika kita bisa menemukan, oke, dalam 1 minggu ini ternyata ini ya yang bikin overload, ini ya yang bikin overwhelm dan bikin burnout. Duduk bareng-bareng sama tim-tim terkait gitu ya, untuk memetakan kembali tanggung jawab atau job desk biar lebih fair kayak gitu. Dan apakah ada sistem-sistem yang bisa diotomatisasi? Iya. Gitu.
Nah, untuk quarterly-nya, coba teman-teman skill auditnya bisa dicek, energi auditnya juga bisa direview. Karena nanti ini kan kalau quarterly kan berarti per berapa tuh? 4 ya? Gitu. Iya, berarti hampir per bulan lah ya. Oke, jadi kayak bikin summary eksekutif gitu. Kalau kemarin yang kita pelajari kan eksekutif summary-nya rata-rata untuk pekerjaan kita. Nah, kalau ini kita untuk pribadi kita sih nanti jadinya. Why self-management matters? Ya, sebagai EA kita mengatur waktu orang lain gitu ya, kayak pimpinan udah pasti gitu kan. Kadang kita juga mengatur tim-tim yang lain gitu ya. Terus kita mengatur prioritas perusahaan, mengatur keputusan strategis. Kalau kita nggak bisa ngatur diri sendiri ya, kita nggak bisa atur diri sendiri, kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri, ya udah sistemnya akan runtuh. Kenapa? Karena pondasinya kita. Kalau kitanya yang nggak bangun, kitanya yang nggak merapikan diri, kitanya yang nggak bikin sistem, ya siapa yang mau bantuin gitu. Karena kita akan cari orang karena kita butuh bantuan kan, gitu. Apapun itu ya, sistem untuk sehingga bisa jadi otomatisasi kan kita berarti juga perlu bantuan orang. Nah, ini ada hal yang aku coba rangkum buat aku share ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang melakukan ini, tapi mungkin sebenarnya udah tahu basicnya, tapi nggak sempat dikerjain karena banyak faktor. Misalnya kerjaannya terlalu banyak, sehingga kayaknya daripada meluangkan waktu 10-15 menit sebelum kerja, better misalnya buat sarapan lah, atau enggak buat scrolling atau apapun itulah ya. Tapi coba deh teman-teman lakukan kayak gitu. Nah, tapi coba deh teman-teman melakukan, mungkin nggak usah sampai 15 menit ya. Bosan. Tapi apa ya? Mungkin 5 menit kali ya. Nggak perlu semua kalau misalnya teman-teman waktunya nggak banyak, tapi 5 menit untuk teman-teman bisa kayak ya itu ya, misalnya teman-teman buka task system, ketika teman-teman udah bikin satu summary mana yang perlu di follow up, mana yang perlu diselesaikan, butuh final decision, itu coba dicek. Terus identifikasi lagi top 3 strategic priorities-nya. Terus cek pending approval, antisipasi potensi bottleneck hari ini. Ada bottleneck teman-teman tahu ya. Dari sini banyak nyampe depan kan sempit areanya, sehingga pasti bikin macet gitu loh, ya kan. Dan tentukan fokus block time gitu. Paling penting sih sebenarnya menurutku sampai poin ketiga. Sampai poin ketiga kalau kita pagi-pagi ini udah bisa oke nih, di 5 menit pertama misalnya kita bisa sampai ke 3 hal poin ini, biasanya nanti antisipasinya tuh akan mengalir. Udah kayak ada gitu. Nah, nanti kita tinggal bisa cek hari ini, kalau hari ini hanya 3 hal yang sukses apa aja. Itu bisa nanti dicek ketika mau pulang kerja, itu bisa tuh. Ya, review sebelum closing itu. Nanti siang setelah istirahat gitu ya, atau misalnya sebelum istirahat teman-teman bisa cek ya, tujuannya untuk menghindari snowball yang bikin chaos. Apa aja, ada nggak sih prioritas yang berubah dari yang udah kita jadwalin, atau enggak semuanya masih on the track sesuai dengan jadwal. Ada yang emergency nggak yang baru masuk nih, misalnya apa yang baru masuk, terus misalnya emergency itu berdampaknya seperti apa, kayak gitu. Jadi kita di siang hari itu kita udah harus bisa ngecek jadwal, karena kita perlu reprioritize ya. Apakah ada yang perlu di adjustment, ataukah ada yang apakah ada prioritasnya yang harus digeser gitu ya, yang tadinya ini tadinya udah masuk ke prioritas ketiga tapi katanya bisa bergeser ke 5, atau mungkin malah bisa bergeser di 1 gitu ya.
Nah, sore nih atau enggak sebelum pulang kerja gitu ya. Jangan bawa kekeosan-kekeosan yang di kantor atau di tempat tadi pada saat kita sama klien dibawa pulang ke rumah. Walaupun kalau aku sih ya, tantangan aku di hari-hari ini aku mau beralih menjadi remote worker di rumah itu menurutku tantangannya jauh lebih banyak, terutama anak kalau aku, ya. Kalau nggak masak nggak masalah, tapi aku kayak harus, misalnya kalau ngasih sarapan atau apa makan oke, cuman kadang ada waktu yang misalnya kita lagi buka laptop gini-gini terus nanti anaknya pengen yang, "Mami ini," karena mungkin dia lihat ada maminya kan. Kalau misalnya kita di kantor kan nggak ada tuh dia cari maminya gitu kan. Kalau di kantor tuh ya kerja ya paling distraction-nya tuh mungkin teman-teman atau misalnya kayak ada emergency yang masuk gitu. Kalau di rumah tuh gitu. Jadi terus kadang-kadang misalnya anaknya kita nyuruh tidur siang. Anaknya kayak maunya ditemenin sama mami ya. Kita yang nemenin kan lama-lama ngantuk ya. Gitu kan. Kalau nggak tahu itu tuh kejadiannya di aku gitu loh. Kayak kalau ngeliatin nemenin anak yang tidur, kadang anaknya belum tidur, belum kita yang udah ngantuk duluan gitu kan. Sedangkan ini kalau di kantor mana bisa kita tinggal tidur kan? Ya jam istirahat jam 12 sampai jam 1 misalnya, ya udah dimaksimalkan sholat, makan, rebahan segala mungkin lah gitu kan. Jadi kalau menurut aku di rumah menurut aku agak sedikit lebih sulit distraksinya ya menurutku gitu kan. Karena mungkin kalau di kantor kan kita fokus kerja semua ya, kayak gitu. Nah, ini yang boleh dicoba untuk weekly executive reset-nya ya. Aku waktu itu cuman beresin filing, biasanya aku tuh beresin filing dokumen, karena aku waktu itu masih megang dokumen. Terus aku review semua tugas, sama waktu itu aku tuh dulu belum bisa sebanyak ini. Kalau inbox malah enggak. Aku inbox tuh di sela-sela kerjaan aku yang kira-kira misalnya aku masih bisa ngeliat inbox banyak. Kalau di Outlook kan sama sih di Gmail, cuman aku di kantor itu kan pakainya Outlook ya biar lebih gampang. Kira-kira kayak kalau misalnya karena aku dulu juga sambil approve PR dan PO, itu kan notifikasi-notifikasi itu kan masuk ya ke email. Terus nggak perlu karena udah menurut aku nggak perlu kan notifikasi itu untuk disimpan. Cuman kayak misalnya si senior processing bikin ini. Dan itu kadang aku tinggal kayak bikin satu keywordnya mereka apa, bakalan muncul semua, checklist semuanya udah hapus kayak gitu. Tuh kalau kemarin di kantor. Jadi aku bersihin inbox tuh nggak weekly kalau aku. Nah, ini mungkin teman-teman bisa menerapkan. Kalau misalnya ada beberapa yang udah diterapkan, bisa dilanjutin ke hal yang ada lebih ke refleksinya lah. Misalnya kayak minggu ini yang paling berat apa ya, kayak gitu kan. Sistem mana yang perlu diperbaiki? Apakah kitanya terlalu reaktif atau kitanya yang lambat atau faktor eksternal atau internal yang menyebabkan beberapa keterlambatan, itu kan perlu di review. Nah, mikro reset teknik pada saat kita panik, teknik 90 detik. Stop typing, kayak aku tadi bilang, udah kayak pause for a while, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Kita udah stop aja dulu, tenang, fokus sama diri kita. Tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 detik. Ini sih emang works ya, kalau yang metode tarik nafas, tahan nafas, sama buang nafas sih works kalau di aku gitu ya. Dan ya itu teman aku yang praktisi hipnoterapi itu pun mengajarkannya seperti itu gitu. Dan tanya sama diri sendiri apakah keputusannya udah oke. Sebenarnya itu yang kita kerjain udah oke apa belum, apa masih ada yang perlu di touch up atau ada yang perlu diperbaiki gitu. EA profesional tidak bergerak dari panik, tapi EA profesional bergerak dari clarity. Semacam itu. Oke, sudah selesai slide-nya hari ini. Boleh, siapa yang mau sharing nih? Kayaknya udah banyak banget tadi ya, emotion-emotion yang kayaknya mewakili jiwa dan raga, ya kan? Mbak Sarah mau sharing, Mbak Sarah?
Kalau aku sharing nanti jatuhnya menjelekan orang. Ya enggak lah, nggak usah dibeberin gitu lah. Aduh. Sampai Mas Tadi Didi balik yang slide keberapa tadi itu ya? Yang mana ya? Mana Mbak? Sumber stres. Nah. Pasti sumber stres. Ya kan emang ya, maksudnya kayaknya bukan yang ini deh tadi ya. Yang mana? Ini. Ya kalau ini emang udah pasti kita harus paling tenang. Ya, yang mana dong? Terus oh iya ya, yang tadi kayaknya. Yang ini kan? Oh enggak, bener yang tadi yang prioritize itu. Oh ini, oke. Kalau ini yang kalimat sakti ini mungkin akan aku terapkan kali ya. Mana yang paling terdampak jika tertunda. Soalnya kalau misalnya dibilang prioritas, semuanya bukan aku yang bilang. Semuanya bukan aku yang bilang ya itu urgent, tapi bosku yang kalau berhubungan sama dia mau sekecil apapun dia bilang itu urgent, padahal enggak gitu kan. Iya, karena itu tuh sebenarnya salah satu bentuk egoisme jabatan, Mbak. Betul. Jadi karena mereka kan merasa I'm the boss gitu kan, I can do anything what I want gitu kan. Gengsinya. Ya, itu. Jadi yang tadi kan ada juga kan Mbak kasih kalimat yang bukan nggak bilang nggak bisa, tapi ada kalimat diplomasinya lah gitu kan. Oh, yang boundaries ya. Iya, kalau itu kan emang apalagi bos aku ya kan, yang itu kalau saya nggak bisa bilang nggak bisa atau menolak misalnya, sekarang kamu ikut meeting ini. Saya misalnya lagi ngerjain hal yang memang urgent dan dia juga itu menunggu gitu kan, yang kerjaan itu ya kan. Tapi kita kalau bilang saya lagi ngerjain ini Bu, nggak bisa ini, nggak bisa, nah gitu. Jadi sebenarnya ya emang sih ngomong saya tidak bisa itu tuh nggak bisa, kita nggak bisa ngomong kayak begitu. Ya, emang harus diplomasi betul. Bikin kita menolak tapi kata-katanya tuh jangan defense gitu. Ya, karena gitu. Kayak salah aja jadinya nanti kita kan jadi kita nanti emang bos itu nggak ngerti proses, benar tadi kata Mbak Riana, nggak ngerti proses, dia taunya hasil dan maunya cepet kayak Gini simsalabim. Iya. Kalau bukan defense bisa attack berarti ya Mbak. Oh nyari ribut ini sih. Terus terang ya, kalau aku udah diambang, maksudnya udah kayak dia terlalu demand, terus akunya juga banyak dan dia kayak mengada-ngada, itu kadang aku suka nggak bisa Bu, saya bilang gitu. Dan termasuk sekretaris yang bukan yes person sih aku nih. Terus terang aja kalau Mbak Riana dibilangnya judes, aku mah dibilangnya galak. Bukan judes. Aku mau dibilang galak. Itu mah udah melekat Mbak di dalam sanubari. Aku tuh udah sepaket kalau aku mah udah terkenal. Aku tuh judes dan galak karena ya itu, aku tidak bisa yang yes person gitu. Aku tuh selalu punya argumen sebenarnya gitu loh. Jadi kita punya argumen, tapi argumen yang dasar ya, ada dasarnya. Cuman ya itu tadi sebenarnya nggak bisa kalau kita tuh tipikal yang langsung. Saya gini, kita tuh kadang nggak bisa langsung bilang yang nggak bisa Pak, nggak bisa Bu gitu, ya kan? Jadi makanya kita ada tata cara kayak menolak tapi kelihatannya nggak nolak gitu kan. Dan ini tuh sebenarnya juga tergantung banget sama karakteristik si pimpinan gitu ya. Kalau pimpinannya tipikal yang agak sedikit baper, kayak aku dulu punya pengalaman di situ, mati mencari kata-kata diplomasi untuk menjelaskan itu gak bisa gitu loh.
Jadi aku paling kayak misalnya gini, oke Bu, sebentar, aku beresin yang ini dulu ya, nanti aku kerjain yang ini, tapi sambil aku pelajari dulu nih untuk yang hal ini gimana cara ngerjain yang bahasanya kayak efektif, efisien lah, modelnya kayak gitu. Karena Iya. Bapernya itu baper ngambek apa baper marah, Mbak? bapernya ngambek dan seakan-akan apa yang dia mau itu kayak nggak bisa disupport. Dan Iya. terus itu nanti mau mendam, Mbak. Masalahnya itu kadang Iya, mau iya. mendam. Itu sebel. Dan keluarnya pada saat penilaian Masalah. kerja, pada saat penilaian kerja tahunan, itu saya pernah dibilang gini, kamu kurang fokus. Saya minta kerjaan apa, kamu nggak inilah. Dia minta kerjaan apa, saya katanya nggak ngasih lah apa gitu kan. Loh, saya sih nggak mau debat ya, karena kalau pada saat itu kita debat walaupun bukan defense, tetap aja dia menganggap saya itu jadi kayak membangkang gitu, walaupun kita ngomongnya juga pelan, bahkan diem aja, dia nggak suka. Ya. Emang ini aneh banget. Ya, Serba salah. Memang kita pun pernah merasakan hal seperti itu. Ya gitu. Makanya apa ya, pentingnya kita belajar berdiplomasi tuh buat IE itu kayak gitu tuh salah satunya. Walaupun kadang sedekat apa ya, kadang-kadang kita ngerasa kita tuh udah deket banget gitu ya, kadang maksudnya udah tahu banget deh kalau kita melakukan A ini nggak suka, tapi itu juga nggak bisa dijadiin kayak jaminan gitu loh. Nggak bisa dijadiin patokan. Walaupun misalnya pengalaman-pengalaman yang sudah tuh mengatakan kayak gitu, tapi itu nggak bisa dijadikan jaminan gitu. Kecuali kalau memang aku dulu punya satu pimpinan karakteristiknya bagus sekali. Jadi apa ya, waktu itu pernah beliau pulang telat dan beliau tuh nggak tahu kalau aku tuh masih di mejaku gitu kan. Aku terus tiba-tiba pas dia mau pulang, aku bilang, oh udah selesai Pak. Aku bilang, loh kamu masih di sini? Iya. Ngapain kamu di sini? Kan Bapak belum pulang. Saya nggak usah ditungguin, saya bisa kerja sendiri. Kamu pulang aja. Kayak gitu. Terus aku bilang, oh iya Pak, oke. Aku bilang gitu. Aku mau memastikan aja sih semua kayak lampu apa. Gak usah kamu melakukan itu, saya bisa kok kalau cuma matiin lampu, matiin AC. Dia bilang gitu kan. Oh iya oke. Terus pernah juga dia ngomong sama tim kita, begini, kalian ngapain sih di kantor jam segini masih sibuk? Itu tuh kan sekitar jam 6 lewat ya. Karena memang itu kita pulangnya tuh jam 6 atau lupa lah. Pokoknya itu udah ngedeketin maghrib. Kalian tuh ya di rumah tuh kalian punya keluarga dan kalian tuh yang terpenting adalah kalian makhluk sosial. Ngapain jam kalian tuh waktu kalian terlalu banyak dihabiskan di kantor? Besok lagi aja. Betul ya. Toh kalian juga punya teman, mungkin nanti kalian pulang kerja mau nongkrong. Itu aku punya satu-satunya bos aku yang kayak gitu tuh dulu. Itu yang kayaknya pengertian gitu. Kadang kalau diajak diskusi itu lebih enak. Ya cuman ya itu ya, namanya kita bekerja sama orang, apalagi kita posisinya udah di IE, kadang yang bikin iri kita sama karyawan lain tuh ya bukan apa-apa ya. Iya benar. Ketika mereka bilang, lu enak ya, kerjanya meeting doang. Sini tuh keren kalau duduk meeting doang aja enak. Demand-nya nggak ini. Kalau bos aku, yang kalau cowok ya dari yang dulu tuh nggak ada yang rese. Semuanya sih aman aja. Maksudnya walaupun sekalipun yang workaholic, jadi aku ada dulu bos cowok, dia workaholic, apa bisa lebih malam dari aku gitu kan dia misalnya, tapi nggak masalah gitu loh, kitanya juga fine aja, bercanda ngobrol atau apa. Tapi kalau yang cewek kita bercanda kadang-kadang suka diseriusin gitu kadang, tapi kalau nanti dia bercandanya ke kita lebih nggak enak lagi. Kalau bosku yang cewek sih ini bukan workaholic, malah kalau bilang mah nggak kerja. Tapi ya tukang nyuruh. Iya, emang beda sih cewek sama cowok. Iya, tapi ini tuh luar biasa deh. Pokoknya. Coba kalau sekarang Mbak Silvi kan klien nih, online nih, ya kan, remote worker kalau Mbak Silvi. Tantangannya coba Mbak Silvi sama klien ketika meeting atau apapun itulah. Gimana? Coba sharing. Oh, Mbak Silvi itu IE online? Iya.
masih VA, Oh, belum atau VA generalis ya Mbak atau gimana? oh belum IE, tapi maksudnya fungsi tugasnya itu kayak IE gitu Mbak. Nah, yang aku tuh dari awal sebenarnya masih VA, terus sempat dapat klien CEO itu, jadi kayak, tapi belum EA sih menurutku, masih kayak sekretaris gitu, masih yang administrasi gitu ya. Dan kerjanya juga nggak lama karena klien lokal kan, jadi beliau pun kayaknya belum terlalu familiar juga sama VA gitu, jadi kita nggak lama, paling sebulan 2 bulan aja, dan itu pun kebanyakan jadi VA gitu. Oh, tapi maksudnya jadi VA-nya yang admin gitu, nggak ngatur schedule dia, nggak gitu, nggak? Apa ngatur schedule, cuman nggak sampai yang strategik kayak Mbak Riana gini, belum sampai ke tahap. Padahal aku mau dengar loh, maksudnya kalau IE online tuh gimana sih sebenarnya? Nah, makanya aku tuh mau mendalami gitu ya. Tapi untungnya ada bootcamp ini sih, jadi lebih tahu ya gimana sih bedanya. Kalau VA kan masih bayangannya administrasi gitu ya, sekretaris. Nah, sekarang lebih mau mendalami, soalnya dulu juga belum terlalu gimana-gimana ya sama kliennya juga, jadi tapi masih berhubungan baik sih sampai sekarang walaupun kerjanya cuma sebentar. Cuma aku ada pengalaman justru waktu magang tuh. Waktu magang tuh aku pernah kerja sama orang yang buka online course juga tuh, Kak. Nah, aku keingetan sama materi kemarin kan. Kayaknya sadar nggak sadar tuh udah punya peran ini loh gitu, walaupun judulnya kita bukan EA gitu ya. Tuh aku pernah kayak gitu. Jadi dari magang terus sampai kayak udah dipercaya sampai anak magang yang lain, sampai mentor yang lain, dan peserta tuh pada nanyanya ke aku karena si beliaunya ini susah dihubungi. Jadi semua ke aku gitu kan. Terus diingetin lagi di sini ada boundary juga. Nah, ini juga memang pengalaman ya. Dulu saking senengnya dapat kerjaan dan enjoy gitu ya. Jadi pengennya tuh kan do my best gitu ya. Tapi ternyata ya ampun, kan dibilangnya kerja 5 jam per hari aja gitu. Terus weekday aja. Sampai akhirnya bablas itu kayaknya aku bisa seharian mantengin grup gitu kan, apa jawabin. Karena apa-apa semua nanya ke aku gitu. Itu sampai yang udah diomelin suami iya, anak-anak ngomel iya. Terus kan waktu weekend juga keambil gitu ya. Sampai akunya memang udah burn out. Ya udah akhirnya setelah itu setiap dapat klien aku memang bener-bener matokin nih, ini jam kerjanya gimana gitu ya. Jadi kalau udah weekend udah aja aku memutuskan untuk off, sama sekali nggak buka karena memang gitu ya. Karena udah kalau buka laptop gitu-gitu. Kalau online mungkin kita menetapkan boundaries lebih mudah kali ya. Kalau online, maksudnya kerja online gitu, remote. Nah, itu tadi Mbak Silvi tuh sama kliennya aja tadinya cuma weekday, maksudnya lebih mudah kali ya Mbak Silvi ya, kita menegakkan boundaries itu gitu loh maksudnya. Dibanding dengan yang kerja offline kayaknya ya. Tadi aku juga kan mau nanya tuh yang boundaries itu tuh Mbak Riana. Ya. Di aku mah nggak berlaku Mbak Riana untuk bisa no WhatsApp. Nggak bisa. Aku hampir nggak ikut bootcamp yang hari apa tuh. Karena bosku berapa menit, 1 menit sebelum kita masuk kelas dia langsung telepon. Nggak bisa, kalau nggak diangkat kita kena SP sama dia. Coba, padahal belum tentu penting yang dia omongin. Cuman kadang ngegosip lah, nyari-nyari info. Kayak gitu Mbak. Makanya aku juga dulu kena tegur loh Mbak, padahal ya jam kerjanya udah tahu 5 jam per hari kan. Tapi di weekend aku tetap dicariin dan tetap ditegur kalau aku nggak respon gitu. Iya, itu online ya? Iya, sama aja sih tergantung orangnya ya menurutku. Padahal di awalnya udah dikasih tahu nih bahwa kita jam kerjanya dari jam segini sampai segini gitu ya?
udah ada kontrak kerja pula. Iya, tapi nggak ngasih SP kan. Kalau offline itu nggak enaknya gitu tuh. Ada SP-SP-an, ngeselin. Itu kayaknya perusahaan Mbak Sarah emang kayaknya harus ganti deh, Mbak. Aku emang harus ganti pekerjaan atau ganti bos. Ganti bos. Tapi aku pernah tuh ya, sama kayak Mbak Sarah, boundaries-nya tuh bias banget, pernah. Dan aku tuh bener-bener dulu tuh harus punya saldo di ATM aku loh, di M-Banking aku. Karena bos aku tuh kalau mau apa-apa tuh dia minta tolong aku, dia WhatsApp. Dan itu tuh aku pernah banget lagi di Ancol ya, aku lagi liburan sama keluargaku, dan aku tuh dulu bener-bener yang power bank tuh selalu ada di tas. 2, nggak 1 ya, 2 power bank di tas. Dan itu tuh apa namanya, bosku tuh, aku lagi liburan sama keluargaku di Ancol ya. Terus udah gitu bosku bilang, "Rena coba tolong dong transferin saya ke nomor rekening ini." Memang nggak banyak sih ya, kayak 300.000, 500.000. Tapi kan namanya kalau misalnya kita kayak di akhir bulan dan kadang-kadang uang ada beberapa yang udah kita tarik gitu ya, kan bingung ya. Dulu aku pernah banget tuh kayak gitu. Duh, mana duitnya aku pegang cash lagi. Aku jadinya harus se-Ancol tuh aku naik mobil dulu ya, nyariin uang apa, ATM yang setor tunai itu. Aku bilang, "Pak bentar ya," aku bilang gitu, "Bapak buru-buru nggak?" Kan aku jawab gitu kan. Terus udah gitu tuh kayak, kan kita kan pegang semua rahasia bos-bos kita ya, pastinya kan. Terus udah gitu dia bilang gini, "Iya nggak buru-buru, kamu sebisanya aja," kata dia. "Bentar ya Pak, saya lagi di Ancol, soalnya saya lagi di pasir," aku bilang gitu ya, lagi berdiri di pasir. "Saya bersih-bersih dulu bentar ya," aku bilang kayak gitu kan. Terus udah tuh, aku cari deh tuh ya ATM setor tunai. Aku setoran dulu tuh waktu itu akhirnya. Jadinya tuh dari situ tuh pelajaran banget, aku harus selalu punya duit. Jadi akhirnya waktu itu tuh uang petty cash itu masukin lah tuh ke rekening aku, tapi aku selalu catat tuh biar nggak blunder sama duit aku kan ya. Udah, nanti besokannya tuh di kantor dikasih, nanti dia pagi-pagi datang nih, kata dia bilang gini, "Nih Riana, uang kamu kemarin saya pakai kan 500.000." Dia ganti langsung pagi itu cash kayak gitu. Cuman kan PR banget nih gue 500.000 ini, gue pulang kerja atau enggak kalau lagi ada OB aku suka tanya, atau tanya sama orang keuangan, siapa yang hari ini ke bank, ada yang ke bank nggak nitip, kayak gitu kan. Cuman kalau lagi libur, kebayang nggak kita lagi di luar kota? Dan aku pernah banget nih Mbak, ini bener-bener kejadian di aku ya. Aku lagi honeymoon Mbak, kebayang nggak? Honeymoon dan itu tuh jam, kayaknya belum azan subuh deh. Itu kita baru-barunya, itu subuh. Terus udah gitu tuh, Lagi in the hall juga diganggu. Bos keterlaluan emang. emang dia bilang gini, kan aku bilang, "Pak, aku cuti," aku bilang, "karena aku mau apa namanya, mau nikah gitu, karena aku mau honeymoon ya Pak." "Kamu cuti berapa lama?" "Seminggu." Udah diprotes nih, padahal belum cuti. "Lama banget seminggu," kata dia gitu. "Ya atuh Pak, kan aku nikah ya," aku bilang gitu. "Kamu nggak masuk dari kapan?" "Dari hari Kamis, karena aku nikahnya Sabtu." Aku pikir kayak capek aja nggak sih kalau hari Jumat baru libur gitu kan, karena mau menyiapkan segala sesuatu ya, walaupun pada saat itu tuh masih pandemi tuh lagi tinggi-tingginya, jadi kan aku nggak nikah di gedung kan, aku di rumah gitu. Udah, terus, "Jangan lama-lama Riana cutinya." Dia bilang gini, "Iya Pak, handphone aku aktif kok, Bapak kalau mau WhatsApp, WhatsApp aja, nggak apa-apa mau nanyain kerjaan," gitu. Cuman aku juga melek belum bener ya, lagi mau siap-siap sholat gitu kan ya. Itu kayaknya aku lagi agak males lah pokoknya. Hari pertama aku honeymoon itu tuh nggak nanyanya apa, "Riana, iklan yang ini di Shopee kamu udah bikin belum iklannya?" Allahu Akbar, aku rasanya ya, aku bilang, "Udah Pak," aku cuman bales, "Udah Pak, itu udah aku kerjain semuanya, itu udah aku set up otomatis. Jadi kalau misalnya nanti aku udah top up juga uangnya ke si Shopee Pay." Jadi waktu itu karena kan aku perusahaanku manufaktur, terus kan banyak yang maklon, karena pada saat pandemi itu kan mall tutup kayak gitu kan, banyak toko tuh nggak beroperasi kan, sehingga barang-barang kita yang tadi udah diorder sama customer tuh numpuk di gudang. Akhirnya ya udah kita jualin secara online kan, pakai toko kita sendiri, bikin nama toko baru gitu.
Dia cuma nanyain gitu doang gitu kan. Terus aku bilang, iya, kata dia, kamu udah bangun? Udah Pak, ini suara handphone saya lupa nggak saya silent handphone saya. Aku bilang gitu kayak gitu. Nah ya udah kamu tidur lagi lah kalau kayak gitu. Teman kan udah gak bisa. Kalau ditanya kamu udah bangun belum Pak, ini hantu Pak yang jawab. Ngaco banget deh. Iya itu tuh. Nah, terus udah gitu sempat udah kayak beberapa hari kemudian kayak gini. Kamu masih liburan ya Rena? Kapan kamu masuk? Allahu Akbar. Tapi makanya emang sulit banget tuh emang menetapkan garis boundaries itu sulit. Tapi emang harus pelan-pelan sih. Pelan-pelan gitu. Dan aku akhirnya ya dari beberapa kejadian, aku jadi pinter bohong. Pinter bohong itu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Jadi kayak pernah misalnya, waktu itu tuh bos aku tuh lagi seneng-senengnya banget posting, jadi kayak lagu lah tapi dia posting di YouTube lagi gitu loh. Tapi dia yang edit, maksudnya ada video klip apa, terus udah gitu tuh nanti yang kayak dia bikin yang liriknya. Jadi kayak lagi bikin konten kreator YouTuber gitu loh modelannya. Cuman kan aku harus pegangin handphone bosku, aku yang ngetikin, dia yang ngomong gitu kan. Terus udah gitu apa namanya? Pernah hari Jumat itu tuh masuk, hari Kamis tuh libur, terus kan hari Sabtu libur ya. Berarti kan Jumatnya tuh kejepit gitu kan. Terus bosku tuh tanya gini, Rena, besok kamu mau ada acara kemana? Ada acara nggak? Terus aku langsung jawab, besok aku ada pergi Pak, ada acara keluarga di Tangerang. Padahal aku nggak punya keluarga sih di Tangerang ya. Terus saya gini, terus aku tapi aku sok-sok menjiwai IE ini gitu ya, sok-sokan nih. Terus aku bilang, kenapa Pak? Bapak perlu bantuan aku. Kan begitu dong bahasa diplomasinya ya nggak sih gitu kan. Biar nggak menolak mentah-mentah. Dia bilang, nggak apa-apa deh. Kalau kamu ada acara keluarga ya udah kamu acara keluarga aja, kata dia gitu. Besok saya sama yang lain aja coba. Dia bilang gitu. Beneran Pak, nggak apa-apa kalau aku besok pergi. Nggak apa-apa, udah kamu pergi aja. Udah dong, kan akhirnya liburan juga gitu. Besokannya aku cari dong teman aku gitu ya. Aku tanya, kemarin dipanggil nggak sama si Bapak? Iya, gue nginep di rumah Bapak, baru pulang 2 hari kemudian. Untung gue enggak. Karena emang rumahnya beliau gede banget. Terus beliau tuh punya gazebo itu. Jadi kita tuh benar-benar bilang kalau ngobrol di gazebo itu emang benar-benar nggak jelas itu. Gazebo yang benar-benar nggak jelas, benar-benar nggak jelas gitu loh. Banyak banget ada yang kadang susah pulang keluar dari duduk dari di gazebo itu. Cuman emang harus dibuat ya, itu kayak itu jadinya pinter bohong kan jadinya untuk membuat boundaries itu kayak gitu. Betul. Emang jadi Kalau banyak bohong emang. Nggak bisa jadi idealis, nggak bisa. Iya, tapi memang benar kata Mbak Silvi sih, berawal dari kita tuh awalnya pengen put all the efforts gitu loh. Kita pengen kayak cepet tanggap, pengen ya intinya kayak ketika lu butuh gue adalah istilahnya modelnya kayak gitu kan. Tapi ternyata itu jadi blunder loh, jadi kayak iya bener bumerang banget buat kita. Dan ya itu aku udah merasakan itu gitu kan. Itu beneran, itu beneran kita bisa jadi bumerang. Kalau aku sih nggak bisa, bukan cuman karena aku sebagai sekretaris atau IE gitu ya, bahkan dev head aja itu udah semua kita di ultimatum sama bosku ini. Ini kerja kita operasional, handphone itu ya harus 24 jam kata dia gitu. Ya nggak boleh mati, harus respon. Saya juga nggak ini gitu-gitu. Pokoknya intinya kalau kalian nggak suka, nggak mau, ya keluar aja gitu. Jadi kita tuh udah di ultimatum. Iya, aku pernah sih ada kayak gitu. Sampai aku tuh pernah ngomong kayak gini ya sama temanku. Lu bayangin ya, security itu ya 1 kali 24 jam, tapi dia 3 shift. Gue 1 orang 3 shift. Aku suka kayak gitu tuh jadinya. Pernah aku tuh bahasa itu tuh udah kayak bahasa andalan aku tuh kalau lagi capek. Lu bayangin ya, itu orang operasional tuh hotel nggak boleh tutup. Aku bilang misalnya, atau aku bilang gitu ya, security. Di mana-mana security 1 kali 24 jam. Selalu ada tuh pasti orang kan di pos security, nggak mungkin nggak ada orang. Tapi mereka 3 shift gantian, cuy, kita kagak gantian. Aku bilang gitu kan. Tuh kayak gitu. Kalau Mbak Indah gimana Mbak Indah? Coba Mbak Indah sharing.
Karena Mbak Indah kan modelnya semi remote juga, remote atau hybrid sih Mbak Indah? Kayaknya lebih hybrid apa ya Mbak Indah ya? Hybrid. Hybrid. Nah, kita lengkap ya di sini ya. Offline, online, hybrid, ada semua. Kalau Mbak Indah gimana tuh? Kesulitan yang kayak gini ya? Atau cerita-cerita sharingnya dong? Share dong Mbak kalau hybrid. Apa ya? Nggak ada sih kayaknya yang ribet-ribet gitu. Serius Mbak, nggak ada? Aku boleh ngelamar nggak Mbak? Yang- Gitu, Mbak? Mbak Indah, yang ribet-ribet apa yang amazing gitu? Yang aneh-aneh ya Mbak? Nggak ada ya Mbak? Nggak sih, nggak ada. Paling kadang-kadang nangani ini aja sih. Kalau ada wali murid yang agak-agak rewel aja, Banyak request gitu Mbak. ya yang ininya nggak enak lah, yang hotelnya gini lah, yang makanannya harusnya gimana lah, gitu-gitu aja sih. Cuma kalau pas ada event aja. Oke, tapi berarti tingkat stresnya kayaknya agak nggak banyak ya Mbak ya? Iya, nggak banyak sih. Mbak, pernah nggak pas mau bikin event, eh pressure apalah gitu yang pernah paling tinggi, yang menurut Mbak Ina, misalnya kayak, udah kemarin udah ngobrol sama si hotel, oke, tapi mungkin karena ada faktor X ya, misalnya kayak siapa gitu, agak telat konfirmasi sehingga nggak cocok lah gitu loh datanya atau gimana gitu. Enggak sih, nggak ada. Semuanya oke. Oh, asik banget kerjanya, semuanya oke. Kayaknya besok aku perlu melamar nih. Mbak Indah perlu ini nggak? EA gitu ya, Mbak Indahnya yang perlu EA. Seru ya, berarti pengalamannya banyak nih, ramai di sini. Pas loh ada semua online, offline, hybrid ya. Seseru itu ya, pasti punya challenge-nya masing-masing sih kayak gitu ya. Cuman ya itu ternyata online tuh bertahu juga, ternyata online bisa juga kayak Mbak Sylvie tadi cerita ya. Aku kira biasanya kalau online kan biasanya boundariesnya jelas ya. Itu kan kata orang yang banyak cerita kerja as a remote ya. Ya kan dukanya banyak yang nggak diceritain. Nah, tadi kan Mbak Sylvie menceritakan dukanya tuh sebagai remote job. Mirip ya, kayak gitu. Apa? Ya ketika kliennya minta kerjanya di luar jam kerja gitu kan. Ya padahal udah ada kontrak ya. Susah juga ya. Mau nggak mau kontraknya selesai, udahlah cari klien lain aja tuh kayaknya, ya kan? Gitu. Ada lagi yang mau sharing? Aku tuh ada kayak buat refleksi diri gitu sih, kayak nanti ditulis. Nanti aku share aja deh di grup. Bentuknya PDF sih. Apa mau aku share Word-nya biar lebih gampang ngisinya? Boleh yang soft file-nya Mbak. Oke, ntar aku kirimin deh. Ya, aku kirim di grup. Ada lagi yang mau didiskusikan? Final task jangan lupa dikerjakan kalau bisa sebelum libur Chinese New Year ya. Mulai dicicil mendekati mau libur kan tanggal 17 ya, hari Selasa kan deadline-nya. Tanggal 17 juga kan libur. Gitu. Jadi biar liburannya aman. Ya, jangan sampai aman di kantor katanya nggak aman, nanti lupa ngerjain final task-nya. Atau final task aman, kerjaan yang nggak aman gitu ya. Gitu. Oke, nggak ada lagi? Mbak, itu yang final task-nya itu dikirimnya di mana? Atau kita hanya
posting di LinkedIn. Ya, jadi nanti kalau udah dikerjakan, kan itu aku bikin kayak Trello gitu kan, sama di ClickUp gitu. Ya. Nanti di screenshot, nah itu biar rapi, screenshotannya nanti Mbak bikin untuk kayak carousel, kayak gitu loh. Buka Canva aja, nanti diklik yang carousel LinkedIn misalnya kayak gitu kan dia ada. Ya. Nanti tinggal dibuat, itu baru nanti diposting, di-download dulu menjadi PDF biar bentuknya dokumen. Terus nanti baru diposting di LinkedIn. Nah, posting di LinkedIn-nya nanti ya Mbak Indah kasih caption-nya lah yang semenarik mungkin gitu. Terus baru nanti tag aku, tag Mas Didi sama tag Rubelo gitu. Nanti jadi si carouselnya itu attachment-nya dalam bentuk dokumen. Kalau di LinkedIn, kalau udah bentuknya PDF dokumen gitu, dia carouselnya bagus, rapih gitu loh. Kayak slideshow presentation-nya bagus gitu. Karena kalau misalnya nanti langsung diupload dari yang bentuknya screenshot, itu nggak rapi hasilnya di LinkedIn-nya gitu. Kayak begitu. Jadi nanti langsung di-upload aja ya Mbak? Maksudnya nggak perlu dicek dulu sama Mbak Riana atau gimana? Langsung diupload aja, nanti aku ngeceknya di situ. Gak apa-apa. Kan kalau misalnya, kan kayaknya nggak terlalu banyak ya. Kemarin tuh aku bikin berapa? Aku minta berapa grup, maksudnya buat yang dibikin tasnya itu kan. Kalau misalnya itu, nanti kalau misalnya aku mau lihat lebih details, aku paling minta ininya aja sih, linknya. Tapi biasanya kalau udah di screenshot, bisa kelihatan kok. Kan misalnya satu board ini misalnya harus nggak cukup kalau misalnya satu screenshot karena yang sebelah sininya misalnya kepotong gitu kan. Ya udah berarti kan 2 kali screenshot, satu screenshot yang board yang sebelah sini, nanti tinggal digeser di screenshot yang sebelahnya, diposting kan, ditaruh di carousel aja kayak gitu. Jadi misalnya Trello-nya itu 2 kali screenshot, ClickUp-nya juga 2 kali screenshot, berarti kan carouselnya ada 4 halaman kan. Gitu aja, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang mau di-sharing? Nggak ada? Kalau nggak ada, pas banget ya kita tuh selesai jam 9-an. Waktu pas kita belajar Trello awal-awal aja ya, agak malam. Karena sambil, praktek waktu itu. Oke, kalau nggak ada, ayo kita foto dulu. Oh, hari terakhir kita hari ini. Pertemuan terakhir. Mbak Almira mental kayaknya keluar nih. Mbak Almira nggak ada. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Sebentar. Kok nggak berhasil dia capture-annya. Ulang ya, maaf. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. Boleh bergaya. Sama semua deh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Silvi, Mbak Indah, Mbak Sarah. Terima kasih sudah membeli bootcamp Terima eksekutif kasih SSN Mbak. ini ya. Terima kasih untuk pelajaran-pelajarannya, tools-toolsnya. Semoga bisa diterapkan ya, tools-toolsnya bisa Iya, dipakai dan bisa pasti. mempermudah kerjaan. Mbak Silvi itu ada anaknya yang lagi mau ikutan belajar ya. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik dari aku atau baik dari Rubelo yang memberikan fasilitas untuk bootcamp-nya.
Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Kalau mau ada yang ditanya atau apapun itu, nggak apa-apa, silakan aja tanya. Mau japri boleh, mau di grup juga boleh. Ya, nanti kalau semua materinya udah selesai aku upload, aku juga akan update sama semua nanti sertifikat dan segala macamnya. Ya, terima kasih Oke. ya. Terima kasih banyak. Terima Semoga kasih. sama EA-nya. Mudah-mudahan karirnya cepat menanjak sama gajinya. Amin. Besok ini ya Mbak Riana juga kasih ini di EC. Oh iya, di alumni English Club ya, ya besok. Aku jadi speaker. Jailah gaya banget. Oke. Ya udah, oke. Terima kasih banyak ya. Ya, Selamat beristirahat. salam. Bye-bye. Bye. Bye.